aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di Reform Exodus Community Kutisari dan dimanapun saudara berada. Mari kita mengucap syukur untuk bersukacita masuk di dalam penyembahan kepada Allah. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. How great a chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great of a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Let's praise the Lord.
Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu pribadi untuk berdoa, mengaku setiap dosa kita, mengucap syukur atas kasih dan pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau datang menerangi hidup kami yang penuh dengan ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian. Engkau yang tidak menyerah pada kami yang seringkali menjauh dan jatuh. Kasih-Mu menopang kami dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mati, bangkit, dan hidup, mengalahkan maut dan menang. Dan kami rindu Tuhan hidup kami. Kami meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on church, let's sing. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Oh, hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3-4 berfirman, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita
telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Mari kita berdiri teguh karena Yesus yang telah menang buat setiap kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, serukan, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh, 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 oh. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, Yesus, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh, 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 oh. Serukan, rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh, 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 oh. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Cuma dipersilakan duduk kembali.
Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semua tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Karena tidak ada satu hal yang kita banggakan selain salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengharapan Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama. Kami serukan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Inilah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Engkau harapan kami, Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Walaupun kami terpuruk, walaupun kami hancur, tetapi kami mendapati bahwa kami oleh anugerah-Mu, kami masih bisa bangkit, masih bisa berdiri sampai hari ini. Itu bukan karena kami yang kuat memegang tangan-Mu, tapi tangan-Mu yang erat menggenggam kami. Dan untuk itu sekali lagi kami bersyukur. Kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami masing-masing. Kiranya setiap kami semakin memandang keindahan Injil, keberhargaan Kristus di dalam hidup kami.
Setiap kami dimampukan untuk melihat segala sesuatu sebagai sampah supaya kami bisa memperoleh Kristus, satu-satunya harta yang berharga dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja di antara kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematiannya, kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Rek Kutisari maupun dimanapun Anda berada. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa kalau minggu yang keempat kita waktunya untuk melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru, lebih tepatnya dari surat Filipi yang nanti kita akan baca bersama-sama di Filipi 3 ayat 4b sampai yang ke-9. Tapi izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau saya bertanya apa sih yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Kalau seandainya kita ini harus melepaskan satu demi satu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, kira-kira yang terakhir kita lepaskan apa? Atau kalau bingung saya tanya, apa sih di dalam hidup kita yang kalau hilang, kita itu merasa bukan siapa-siapa? Uangkah? Pasti tidak, jemaat di sini tidak. Jemaat di sini pasti lebih milih suami daripada uang. Karena suami bisa menghasilkan uang. Oh, tapi uang juga bisa menghasilkan suami yang baru. Wah, luar biasa. Nah, apa sih yang membuat kita itu kalau kehilangan, kita itu merasa kayak bukan siapa-siapa. Seandainya Tuhan mulai mengambil satu demi satu dan Tuhan bertanya, ayo mana yang kamu berikan hari ini, mana yang kamu berikan untuk besok dan seterusnya, kira-kira apa yang willingly dengan sukarela kita berikan satu demi satu, yang terakhir itu kira-kira apa? Pertanyaan yang rumit, karena mungkin kita tidak pernah memikirkannya selama ini. Apa yang membuat kita tuh bangga dengan apa yang kita miliki? Apa yang menentukan identitas kita? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa mengenal Kristus secara personal dan benar merupakan harta yang paling berharga. Siapa yang memahami keberhargaannya pasti akan rela kehilangan segalanya hanya untuk mendapatkannya. Mengenal Kristus secara personal dan benar merupakan harta yang paling berharga. Siapa yang memahami keberhargaannya pasti akan rela kehilangan segalanya hanya untuk mendapatkannya. Kita sadar atau tidak sadar, kita hidup dengan sebuah nilai. Dengan nilai itulah kita melakukan banyak hal. Ada orang yang rela kehilangan banyak uang demi sesuatu yang mungkin bagi orang lain dianggap sebagai kebodohan. Contoh, orang rela kehilangan ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk mengubah bentuk hidungnya. Oplas, operasi plastik. Rela kehilangan ratusan juta hanya demi hidungnya supaya lebih mancung dikit saja, setengah senti saja. Jadi harga setengah senti di situ adalah 100, mungkin ratusan juta. Hanya untuk memindahkan daging mungkin dari sini pantat, taruh di hidung, harganya ratusan juta supaya kelihatan sedikit lebih cantik. Bagi orang yang menurut dia kecantikan segala-galanya, dia bahkan rela untuk menjual rumahnya demi terlihat cantik. Tapi bagi orang yang menganggap kecantikan bukan segala-galanya, dia akan memandang itu sebagai sebuah kebodohan. Kita semua hidup di atas sebuah nilai. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama, seharusnya kita hidup dan digerakkan oleh keberhargaan Kristus. Kalau saudara mengenal Kristus dengan benar, mengenal secara personal, melihat dia as he is with all his beauty, maka saudara akan bisa menyampahkan seluruh yang ada di dalam dunia. Dan mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 9. Kita baca bergantian, yang ada di rumah juga bisa mengikuti. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Filipi 3, 4b sampai 9. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli,
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin, amin. Dalam khotbah saya, bulan yang lalu saya sudah menerangkan latar belakang mengapa Paulus menulis pasal yang ketiga. Yaitu ada para pengajar sesat, orang-orang dari kalangan Yahudi yang mencoba mempengaruhi jemaat Filipi dengan mengatakan begini, kalau kamu mau diterima Allah sepenuhnya, kalau kamu mau diterima secara sempurna di hadapan Allah, maka kamu harus bersunat dan kamu harus menaati Taurat. Sunat dan menaati Taurat. Lalu mereka juga menganggap diri mereka itu sudah sempurna gitu. Itu nanti akan dibahas Paulus dari ayat yang ke-12 sampai selesai. Dia menyindir tentang orang-orang yang merasa diri sempurna. Dan Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap diri sempurna. Karena orang-orang ini menganggap diri sempurna. Nah bayangkan saudara, saudara itu jadi Paulus. Melihat orang sombong di depan mata saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Inilah misteri kesombongan. Walaupun saudara sombong, saudara tidak tahan melihat orang lain sombong. Saya sombong misalnya, melihat orang lain sombong, saya itu bisa enggak terima. Karena ada orang yang mengalahkan kesombongan saya. Tidak boleh ada yang mengalahkan kesombongan saya. Nah kalau saudara sebagai Paulus, apa yang akan saudara lakukan? Bayangkan seandainya saudara ini belum bekerja, belum punya duit, begitu kan ya. Lulus kuliah pun ya lolos, bukan lulus begitu kan ya. Belum punya apa-apalah gitu. Lalu ketemu nih ada orang, wah menyombongkan diri gitu kan ya. Wah. Menyombongkan diri, dia sudah sukses begini, dan apalagi dia sekarang pacaran dengan mantannya saudara gitu. Kira-kira dalam hati saudara bagaimana? Pasti nggak suka ya? Pasti nggak suka. Nah bagaimana Paulus menyikapi para pengajar sesat ini? Nah Paulus sebetulnya bisa kalau mau sombong seperti mereka. Bahkan bukan cuma mau sombong bisa, tapi Paulus lebih sombong dari mereka juga bisa. Karena Paulus memiliki kelebihan melebihi mereka semua. Jadi Paulus sebetulnya bisa bermegah bahkan melebihi para pengajar sesat di Filipi. Makanya tadi di ayat 4 dia mengatakan sekalipun aku juga ada alasan. Ada alasan. Lalu di bagian terakhirnya aku lebih lagi. Jadi ini sebetulnya bukan sour grape. Kalau istilah dalam bahasa Inggris itu sour grape itu gini. Kita menganggap kekayaan gak penting karena kita tidak kaya. Kita menganggap penampilan tidak penting karena kita penampilannya tidak menarik. Kurang lebih begitulah, itu namanya sour grape. Tapi ini bukan semacam itu. Karena Paulus nanti akan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dimiliki orang-orang tadi, Paulus miliki semuanya plus yang lain-lain yang orang itu tidak miliki. Jadi Paulus bukan karena iri, bukan karena dia merasa inferior lalu menyerang orang lain. Tapi memang Paulus ingin mengajarkan kepada mereka, kalau mau sombong-sombongan, aku punya alasan lebih banyak untuk sombong. Tapi aku tidak mau sombong. Nah apa saja kelebihan Paulus, nanti kita akan lihat secara lebih detail. Tapi kalau boleh saya bagi, kelebihan Paulus itu ada yang bersifat pasif, yang dia terima, jadi dia tidak mengupayakan. Misalnya disunat pada hari ke-8, jelas kan disunat. Paulus tidak mungkin aku menyunatkan diri pada hari ke-8, enggak mungkin. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ini semua given. Nah tapi ada kelebihan yang sifatnya aktif, yang sifatnya earned, dicapai oleh Paulus. Misalnya tentang pendirian terhadap Taurat dia Farisi, tentang kegiatan dia penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati Taurat, Paulus tidak bercacat. Mengapa saya perlu menampilkan kelebihan pasif dan aktif ini? Poinnya ada di sini. Kadangkala orang itu sombong hanya gara-gara kelebihan secara pasif. Dan itu yang cukup membingungkan sebetulnya. Karena kalau kelebihanmu itu pasif, tidak ada yang perlu disombongkan. Misalnya, lahir hidung mancung. Ya itu kan pasif sih. Lahir dari keluarga orang kaya gitu.
terus merasa sok karena orang tuanya kaya. Ya come on, kamu nggak punya apa-apa sebetulnya. Anak-anak saya dulu kan sekolah di beberapa sekolah yang tempatnya orang-orang kaya kan gitu kan. Anak saya dulu gitu. Jadi kalau saudara pergi ke sekolah Kristen yang waduh ini kalangan orang kaya kumpul semua di situ, saudara lihat aja anaknya itu. Wah datangnya itu kan keren-keren gitu kan, mobilnya mahal, bajunya itu wah mama-mamanya pakaiannya keren-keren gitu kan. Begitu saudara lihat, loh kok ada nggak keren ya? Langsung aja tanya, Pak menggembalakan di gereja mana gitu. Biasanya pendeta dapat diskon soalnya di sekolah Kristen. Jadi kalau nggak keren berarti anak pendeta gitu lah. Dan anak saya dulu juga gitu, datang gitu kan, Pak itu loh Pak teman-teman itu kaya raya semua Pak gitu. Minder dia, oh kok kamu tahu kaya raya? Iya ada yang punya mobil mewah 8. Ada yang punya pesawat terbang katanya 2 lantai, ada lapangan ini, lapangan itu dan sebagainya gitu kan. Saya sederhana aja, saya kasih tahu anak saya begini, kamu jangan malu karena kamu dengan teman-temanmu itu sama-sama miskin. Kamu sama-sama tidak punya duit. Itu semua duitnya papanya. Yang harusnya malu itu papa, karena papa kalah kaya dengan orang-orang itu. Tapi papa tidak malu. Kenapa papa tidak malu? Karena uangnya papa tiap minggu yang bawa itu 10 orang, petugas kolektor. Butuh 10 orang untuk bawa walaupun bukan uang saya. Saya memberitahu anak saya, enggak usah malu karena kamu sama teman-temanmu sama-sama miskin, enggak benar atau enggak? Orang punya kelebihan pasif saja sudah cukup untuk jadi sombong. Bagaimana kalau dia memiliki kelebihan yang sifatnya aktif seperti Paulus? Wah pasti punya alasan lebih banyak untuk sombong. Dan itu nanti kita akan lihat. Walaupun Paulus punya 2 kategori kelebihan, dia tidak mau membanggakan semuanya itu. Bukan cuma tidak mau membanggakan, tapi dia menganggap itu kerugian dan sampah. Sekarang mari kita lihat kelebihannya masing-masing ya. Kelebihan Paulus yang pertama adalah disunat pada hari ke-8. Wah kita bingung. Sunat kok dibangga-banggakan. Nah, tapi kalau dalam budaya Yahudi ini patut dibanggakan. Disunat hari ke-8 berarti kesetiaan terhadap perjanjian. Di Kejadian 17, Tuhan memberi perintah kepada Abraham, sunatkan semua orang yang ada di rumahmu, yang laki-laki sunatkan semua. Untuk seterusnya bayi hari ke-8 langsung disunat. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu keturunan dari perjanjian, dari Ishak. Bukan dari Ismail. Dan ini ditekankan oleh Josephus, penulis sejarah Yahudi abad yang pertama. Jadi kalau disunat pada hari ke-8, berarti dia masuk jaluran anak perjanjian, yaitu Ishak, bukan Ismail. Dan bukan dari kalangan proselit. Proselit itu adalah orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi, lalu disunat. Kalau tidak mau disunat, namanya God-fearers, orang-orang yang takut terhadap Tuhan. Tapi kalau mau sampai disunat namanya proselit. Ketika Paulus mengatakan aku disunat hari ke-8, maksudnya Paulus adalah aku ini dari keluarga yang sangat setia kepada perjanjian. Coba saudara bayangkan ya, sebentar aja bayangkan. Saudara punya anak laki-laki, akankah saudara akan menyunatkan dia hari ke-8? Coba pikir ya, seandainya punya anak laki ya. Di sini ada beberapa punya anak laki. Saya juga anaknya 2 laki. Kalau saya harus menyunatkan anak saya, pasti bukan hari ke-8 sih. Rasanya kayak kasihan gitu. Ini bayi gak tahu apa-apa gitu kan ya. Harus disunat hari ke-8 begitu kan. Tapi itulah tandanya bahwa mereka lebih mencintai Allah daripada anak mereka. Itu poinnya. Disunat hari ke-8 itu berarti kesetiaan kepada perjanjian. Berikutnya mereka juga dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Nah apa yang dibanggakan dari bangsa Israel ini saudara? Sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu lebih ke arah etnis. Bukan kebangsaannya, bukan nationality-nya, tapi ethnic group-nya. Memang dari Israel, murni, rasnya itu tidak bercampur yang lain. Dan kalau mereka murni adalah orang Israel, mereka itu komunitas orang percaya, komunitas dengan semua kebanggaannya yang Paulus bilang di Roma pasal yang ke-9. Mereka itu nenek moyang para patriarknya hebat-hebat, nenek moyangnya Mesias, mereka diberi hukum Taurat, Tuhan memberikan banyak janji, bla 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 bla. Pokoknya secara etnis mereka punya semua kelebihan. Luar biasa. Kita tahu dari sejarah dunia, orang itu cenderung rasis.
menganggap rasnya lebih baik daripada yang lain. Tidak mau kalau ada etnis lain lebih hebat daripada dirinya sendiri. Peristiwa Holocaust, pembantaian orang Yahudi di Jerman pada Perang Dunia Kedua menunjukkan hal itu. Di Amerika pun juga begitu kan. Ada diskriminasi rasial dari isunya Black Lives Matter. Orang-orang kulit hitam mulai protes, kemudian direspon oleh orang-orang white Americans dengan Asian hatred. Orang-orang Asia tiba-tiba dipukuli dan sebagainya. Ada persoalan rasial di dunia ini dari dulu sampai sekarang karena masing-masing orang merasa dirinya lebih hebat. Orang Jawa mungkin merasa dirinya lebih bijaksana gitu karena tidak suka bertengkar dengan orang lain. Lebih suka menjaga keharmonisan. Wah, itu tanda orang yang bijaksana. Tapi orang Batak menganggap itu buruk. Bagi orang Batak, kalau kamu tidak suka harus ngomong. Itu namanya gentleman, itu namanya hal yang baik. Jangan malah ditahan-tahan di belakang. Orang Tionghoa melihat Jawa dan Batak berdebat berkata, dua-duanya bodoh, berdebat gak menghasilkan duit. Lebih baik kerja menghasilkan duit ya kan. Nah sama saudara, jadi masing-masing etnis itu punya kebanggaannya sendiri-sendiri. Benar atau betul? Orang Yahudi juga sama. Dia bangga banget sebagai orang Israel karena itu berarti murni. Itu sebabnya mereka tidak kumpul dengan Samaria. Nenek moyangnya sama, tapi gak mau kumpul. Kamu gak murni kok. Kita ini yang murni. Kita ini punya semua kelebihan. Kamu tidak punya. Wow, luar biasa. Ini dibanggakan oleh Paulus dan masuk akal sih. Kalau dulu Paulus ngomong begitu, wah semua orang itu kayak, waduh bangga banget. Tapi mungkin kalau sekarang orang ngomong, aku orang Yahudi, gak semua orang menangkapnya sebagai sebuah kebanggaan. Karena orang Yahudi itu kadang terkenal pelitnya setengah mati, saudara. Itu kan ada orang jual minyak goreng. Orang Amerika, orang Indonesia, orang Yahudi. Terus ada lalat jatuh di minyak gorengnya. Orang Amerika enggak pikir panjang, langsung dibuang semuanya. Takut dituntut nanti dia. Orang Indonesia lihat kanan kiri, enggak ada orang. Lalatnya diambil, dibuang, minyaknya tetap dijual. Orang Yahudi enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Dia ambil lalatnya, dia peres. Karena sudah terlanjur minum minyaknya sedikit, saudara. Jadi enggak mau kurang sama sekali dia. Tapi zaman dulu menjadi orang Yahudi itu kebanggaan ya. Apalagi kebanggaannya. Paulus bilang begini, saudara. Dia dari suku Benyamin. Wah, dari suku Benyamin. Wah, luar biasa. Ini pasti yang suka adalah orang-orang Banten ya. Benyamin S ya, nggak nyambung ya. Oke, nah dari suku Benyamin berarti dia lahir dari Rahel, saudara. Dari Rahel, istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Yakub punya beberapa istri, yang paling dicintai adalah Rahel. Nah anaknya Rahel namanya Benyamin. Kemudian ini dari keluarga bangsawan, raja pertama Israel, Saul berasal dari keturunan Benyamin. Dan pada waktu Daud mati diganti Salomo. Pada waktu Salomo mati kerajaan pecah jadi dua, yang tetap setia kepada kerajaan Daud adalah Benyamin. Yang lain semuanya pergi ke utara jadi kerajaan Israel. Hanya Benyamin yang tetap berada di samping Yehuda, membentuk kerajaan Yehuda. Dan itu wajar, karena Yehuda itu memang keturunannya Daud kan. Tapi kalau Benyamin sampai setia kepada keturunan Yehuda, keturunan Daud, itu amazing banget. Kenapa? Karena raja pertamanya kan Benyamin. Bisa saja mereka gengsi dong. Loh kita mana mau ikut ini? Kalau ikut ini berarti kan nanti garis keturunannya kalah kita. Pindah aja, gabung sama utara. Bisa jadi mereka mengambil keputusan itu. Tapi ternyata tidak. Mereka sangat loyal kepada tahta Daud. Dan itu sangat dihargai oleh orang-orang Yehuda di sana. Dan jangan lupa dari dulu mereka domisilinya memang di Yerusalem, di sekitar Bait Allah. Dan itu something banget, saudara, something banget. Lokasi itu something banget. Kalau saudara orang Jakarta terus ditanya, tinggal di mana di Jakarta? Saudara jawab, wah saya di Pantai Indah Kapuk gitu. Orang langsung respect kepada saudara. Itu baru Kapuk. Sekarang semuanya Spring Bed. Kapuk aja udah bangga saudara. Kenapa? Karena Pantai Indah Kapuk itu tempatnya orang kaya semuanya kumpul di sana. Enggak ada orang miskin di sana. Ya pasti ada sih kalau saudara ke sana. Karena saudara ada di sana, makanya ada orang miskin maksudnya. Kalau saudara nggak datang ke sana, nggak ada orang miskin di sana. Jadi itu kumpulan kawasan orang kaya. Jadi lokasi aja itu loh penting. Suku itu penting gitu. Suku penting banget gitu.
Banyak orang loh nggak punya hubungan keluarga. Pokoknya kalau ada lokasinya, bangga banget gitu. Orang Blitar bangga karena apa? Wah, kaitannya dengan Soekarno gitu. Padahal loh, Soekarno mungkin nggak akan mengakui kita kan gitu. Tapi paling enggak karena dari Blitar, tuh bangganya setengah mati begitu kan. Saya dulu pernah kumpul dengan teman-teman, dari berbagai tempat. Fokusnya gini, apa yang kamu banggakan dari kota masing-masing? Wah, teman saya Jakarta paling banyak ngomong, bangga ibu kota kan. Ngomong ini dari Bandung, cerita ini semuanya cerita. Sebelum selesai saya minta permisi dulu ya. Karena Semarang nggak ada yang bagus ya. Jadi semoga saya gak dihujat ya orang-orang Semarang. Nah, saudara, dari suku Benyamin itu something. Dan mereka sangat bangga dengan itu. Ditambah lagi oleh Paulus begini, aku orang Ibrani asli. Bedanya dengan orang Israel apa? Kalau Israel tadi itu etnis, ras. Kalau orang Ibrani asli, kalau dalam bahasa Yunaninya itu Hebrew of Hebrew. Jadi seorang Ibrani dari seorang Ibrani. Ini masalah kultural. Berarti Paulus itu berbicara bahasa Ibrani, berbicara bahasa Aramik, gaya hidupnya itu Ibrani. Lalu apa hebatnya? Hebatnya begini, kalau saudara punya budaya Ibrani, saudara diprioritaskan dan saudara dihargai. Saya terangkan ya. Paulus itu lahirnya bukan di Yerusalem, tapi di perantauan. Tapi Paulus cerita, dia dibesarkan waktu kecilnya, waktu mudanya dibesarkan di Yerusalem. Dan itu penting banget untuk Paulus ceritakan. Kenapa? Sebab orang Yahudi yang ada di daerah mereka, yang di Yerusalem, memandang rendah orang Yahudi yang ada di luar. Walaupun sama-sama Yahudi, mereka merasa kayak kamu tuh perantauan, budayamu tuh bukan budaya Ibrani asli. Makanya Paulus beberapa kali perlu menegaskan, aku waktu muda ada di Yerusalem. Dan ingat enggak? Pada waktu di Kisah Rasul pasal 6, pembagian sembako untuk janda-janda terjadi masalah. Janda-janda Israel sama Yahudi yang berbudaya Ibrani diprioritaskan. Janda-janda Yahudi yang berbudaya Yunani disingkirkan. Akhirnya terpaksa dipilih 7 diaken untuk mengatasi masalah itu. Dan ini menunjukkan apa? Kalau saudara kulturnya Ibrani, saudara dihargai, diprioritaskan. Dan Kisah Para Rasul mencatat beberapa kali pada waktu Paulus ditangkap terjadi kerusuhan, ditangkap oleh para pemuka agama Yahudi, Paulus berbicara bahasa Ibrani dan dicatat begini di dalam Alkitab. Ketika orang banyak melihat Paulus berbahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Jadi kalau saudara bisa ngomong Ibrani waktu itu, semua orang respect kepada saudara. Kalau saudara budayanya Ibrani, semua orang respect dan saudara dimanapun di lingkungan Yahudi, saudara akan diprioritaskan. Makanya sangat ironis kalau orang-orang Indonesia di luar negeri, saya perhatikan yang di Amerika itu beberapa orang Indonesia bangga banget kalau anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya tuh dengarkan cerita orang tuanya tuh sampai gregetan gitu loh saudara. Kamu tuh negara apa sih sebetulnya? Bangga, anak saya sudah nggak bisa bahasa Indonesia loh. Bahkan ada yang anaknya kuliah di Singapura, baru kuliah di Singapura nggak sampai setahun. Ngomong sama saya, anak saya itu sudah lupa semua bahasa Indonesia. Sampai mau muntah saya saudara. Di Singapura setahun lupa bahasa Indonesia itu loh, masuk akal nggak sih? Dan ceritanya tuh sambil bangga begitu, jangan begitulah. Ini negara kita loh. Saya beritahu anak saya kok, nilai bahasa Indonesiamu harus lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai ejakan yang disempurnakan gitu, itu something sih. Itu menunjukkan kebangsaan kita. Jangan bangga kalau bisa yang lain-lain bahasa Indonesia malah nggak bisa. Aneh itu orang-orang itu. Harusnya kan kita bisa bahasa Indonesia, benar nggak sih? Kok nggak setuju ya rasanya? Karena pelajaran bahasa Indonesianya jelek ya biasanya ya. Dijual, ya itu disambung atau dipisah? Dijual itu disambung, karena kalau diikuti kata kerja itu disambung. Tapi di rumah dipisah atau enggak? Tergantung rukun sama suaminya atau enggak ya. Kalau rukun digabung, kalau enggak rukun dipisah ya. Nah itu semua kelebihannya yang diterima. Sekarang saya ceritakan dengan cepat kelebihannya yang dia capai. Kelebihannya apa? Yaitu dia dari golongan Farisi. Kelompok Farisi itu terkenal yang paling keras menaati Taurat di Kisah Rasul 26.
Dan Paulus bukan cuma dari kelompok Farisi, tetapi di Kisah Rasul 23 dia anak dari seorang Farisi. Bahkan dia dididik oleh guru besar Rabi Farisi yang terkenal yang bernama Gamaliel, Kisah Rasul 22. Mungkin kita sebagai orang Kristen bingung ya, apanya yang dibanggakan dari Farisi? Karena kita selalu kalau mendengar kata Farisi itu mesti pikirannya jelek. Jadi orang Kristen jangan seperti Farisi, ya, semuanya jelek. Tapi zaman dulu coba saudara pahami, di antara aliran-aliran religius di Israel, Yudaisme, yang paling keras salah satunya adalah Farisi. Mereka benar-benar menaati hukum Taurat dengan detail luar biasa. Saya sering mengulang-ulang dari atas mimbar ini. Satu perintah di Alkitab itu bisa dijelaskan puluhan poin. Ada SOP-nya, ada keterangannya, semuanya. Tentang mandi, tentang tidur, tentang makan, tentang bepergian, tentang apapun ada aturannya, jumlahnya puluhan. Luar biasa. Dan Paulus ini bukan cuma anak Farisi, tapi anak seorang Farisi. Jadi saya bayangkan itu keturunannya semua itu Farisi. Bayangkan nggak kalau saudara ketemu orang itu, ini pendeta, anaknya pendeta, ininya pendeta, ini pendeta. Wah luar biasa, ini pasti pendeta Pentakosta, soalnya keturunan ya. Gitu, satu pendeta terus menerus pendeta ya. Nah saudara kalau kita melihat dia Farisi, pantaslah kalau dia bangga, dia paling tahu detail-detail begitu kok. Wah keren banget, keren banget. Dia anak seorang Farisi, gurunya Gamaliel lagi. Itu ibaratnya kalau saudara lagi ngomong-ngomong sama orang, ditanya, sekolah dari mana? Oh ya saya dari Harvard gitu. Orang langsung respect kepada saudara semuanya. Harvard ya gitu kan. Langsung kelihatan lebih pintar dari sebelumnya. Padahal IP-nya belum tentu bagus. Benar ya? Belum tentu bagus, tapi orang tidak akan peduli dengan IP. Orang cuma tanya sekolahnya di mana. Nah Paulus ini muridnya Gamaliel. Gamaliel itu rabi yang sangat terkenal pada waktu itu. Sangat dihormati sekali. Dia mencapai sesuatu yang hebat. Berikutnya dia bilang begini. Dalam kaitan dengan kegiatan, tentang kegiatan. Aku adalah penganiaya jemaat. Saya terangkan dulu ya terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia ini maksudnya benar, tapi terdengarnya itu salah. Maksudnya apa sih? Kalau saudara mendengar kata kegiatan, maksudnya apa? Kegiatan. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Langsung saudara ingat kegiatan aktivitas OSIS, pelayanan mahasiswa kan gitu. Ternyata enggak. Kegiatan di situ tuh maksudnya bentuk kata benda dari giat. Gitu. Bentuk kata benda dari giat. Kata sifatnya giat, kata bendanya apa? Bingung dah. Kata sifatnya pintar, kata bendanya apa? Kepintaran toh ya, kepandaian toh ya. Kalau giat kata bendanya kegiatan. Kok salah ya? Mungkin kelihatannya aneh gitu. Nah maksudnya itu bukan kegiatan aktivitas, bukan. Tapi dalam hal yang giat gitu. Dalam kaitan dengan hal-hal yang giat, kata Yunani yang dipakai zelos, itu artinya zilos gitu, kayak cemburu, bersemangat gitu. Nah Paulus mengatakan dalam kaitan dengan itu, dia penganiaya jemaat. Dan ini menunjukkan apa? Loyalitas, semangat untuk Allah. Paulus membunuh orang-orang Kristen karena dianggap ini pengajar sesat, penghujat Allah. Dan Paulus harus berdiri membela Allah. Mereka itu ketika melakukan semuanya itu, mereka pikir itu baik, itu sesuatu yang honorable, yang mulia, yang noble act. Menurut ukuran mereka. Dan kita bisa paham lah ya, karena di sekeliling kita pun berita-berita juga muncul kan. Di satu keyakinan, kalau ada alirannya dianggap sesat, itu sampai dianiaya, ditekan dan tidak jarang sampai dibunuh juga. Ada orang-orang yang berani mati demi agamanya dia, bahkan membunuh ribuan orang, ratusan orang yang tidak bersalah dengan alasan apa? Aku ini hebat melakukan sesuatu untuk Allah. Nah saya membayangkan begini, Paulus di Roma pasal 10 mengatakan orang-orang Yahudi secara umum giat untuk Tuhan. Tapi Paulus melebihi mereka semua. Dia benar-benar giat untuk Allah, menangkapi orang Kristen, membunuh mereka, memenjarakan mereka. Itu menunjukkan bahwa dia sangat membela Allah. Dan yang terakhir kelebihan Paulus adalah dia tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Apakah berarti Paulus itu sempurna? Tidak.
Di Roma pasal 7 Paulus menceritakan kegagalannya dia. Tapi maksudnya adalah Paulus melebihi orang-orang lain. Galatia 1 dikatakan, di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Jadi bukan sempurna. Karena di Roma 7 Paulus mengakui bahwa dia terjual di bawah kuasa dosa, bahwa naturnya dia berdosa, sehingga dia tidak mungkin berani mengklaim dia sempurna menaati Taurat. Tapi poinnya dia tidak bercacat menaati Taurat, maksudnya adalah benar-benar melebihi semua orang. Pernah ketemu orang yang sangat rohani sekali enggak? Saya pernah ketemu orang yang sok rohani sering sih. Orang yang sok rohani aja kadang-kala membuat saya itu pinter banget gitu. Pada waktu berguru itu ada orang yang nasihati gitu kan. Ngomongin gini, Yakob kamu tuh pendeta ya, yang rohani. Maksudnya apa? Orang rohani itu tidak bergurau. Saya dulu waktu khotbah di kampus, saya melucu setelah khotbah dipanggil dosen saya. Terus diomongin, Yakob kamu tahu perkataan hamba Tuhan itu harus dijaga. Iya Pak, kita ini ngomong kata-kata yang kudus, ngerti? Ngerti Pak? Mimbar ini juga kudus, kamu ngerti? Ngerti Pak? Makanya jangan bergurau. Saya menaati beliau sampai hari ini. Saya ingat benar perkataan itu. Sampai hari ini. Apa hubungannya bergurau dengan dosa itu loh? Apakah salah bergurau? Saya nggak bisa membayangkan ya seandainya di surga itu masuk pertama dilarang tertawa. Saya mungkin minta nerakanya sebelah mana ya gitu kan. Ya ngerti nggak sih? Mau tertawa aja nggak boleh gitu kan. Tapi orangnya sok rohani banget gitu. Sering ya ketemu orang-orang kayak gitu ya. Kalau ngomong roh kudus, tapi pelitnya setengah mati. Sering nggak ketemu? Pelitnya setengah mati. Nah Paulus dengan semua kelebihan itu dia anggap itu sebagai kerugian, sampah. Dan ini dia kebanggaan Paulus yang sejati. Saya bacakan dengan cepat ya. Di dalam ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-7 dimulai dengan kata tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, kebanggaan, sekarang dianggap kerugian. Wah ini luar biasa. Kalau saya jadi Paulus, lihat orang lain yang gak seberapa sombong, saya langsung suruh dia duduk, langsung kasih tahu, yang kamu miliki itu cuma 1/10 dari saya. Wah keren banget ya. Orang itu gak punya apa-apa aja bisa sombong. Jadi sombong itu misterius. Kita sombong gak suka ngelihat orang lain lebih sombong. Kita nggak punya apa-apa, kita pun bisa sombong. Gara-gara nggak punya apa-apa. Misalnya, saudara ketemu orang ya, nyombongkan diri karena punya segalanya. Saudara bilang gini, jangan karena kamu punya segalanya kamu sombong ya. Jadi orang tuh jangan kayak gitu. Aku ini loh, nggak sombong. Loh, sombong loh. Ada supir taksi, penumpangnya orang dari luar negeri. Terus lewat satu gedung. Turisnya tanya, itu gedung apa? Oh ya itu gedung ini. Berapa lama dibangunnya? 2 tahun. Kalau di negaraku kok cuma setahun ya. Lewat lagi, ada tugu. Itu tugu apa? Dijawab, oh itu monumen ini. Berapa tahun bangunnya? Dia jawab setahun, karena tadi kan jawabannya dia setahun. Jadi supir taksinya bilang, itu setahun. Oh di negaraku cuma 3 bulan itu. Terus lewat lagi ada jembatan gede, bagus gitu. Kemudian tanya turisnya, kalau jembatan ini berapa lama dibangun? Dengan santai supir taksinya jawab, tadi pagi saya lewat belum ada sih. Kadang kita nggak punya apa-apa aja tetap sombong. Nah Paulus memilih tidak menyombongkan diri. Tapi dia justru mengatakan begini, semua yang kamu banggakan bagiku itu kerugian. Bagiku itu sampah. Dan cara Paulus mengatakannya progresif. Dia mengatakan begini, cakupannya ya. Apa yang dulu kuanggap keuntungan. Berarti ayat 4 sampai ayat 6 terbatas itu. Itu dianggap rugi. Tapi berikutnya dia bilang segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi ada progresif.
Bukan cuma kelebihan yang dia ceritakan, tapi segala sesuatu. Lalu dia juga berubah begini. Dulu itu kebanggaan, lalu dianggap kerugian. Dulu keuntungan dianggap kerugian, lalu jadi sampah. Jadi sampah itu lebih parah daripada kerugian. Kalau kerugian itu berarti saudara kehilangan sesuatu. Tapi kalau sampah berarti saudara punya sesuatu yang tidak berguna. Lebih bagus mana? Kehilangan sesuatu atau punya sesuatu yang tidak berguna? Itu misionaris pertama kali pelayanan, dia ada ketemu satu suku, kemudian dia beritahu suku itu, kalau buang ini ingus, jangan sembarangan. Ini saya kasih tahu caranya. Lalu misionarisnya ngambil sapu tangan. Terus dia bilang gini, terus dia lipat, masukin celana lagi. Terus dia bilang, ini loh caranya kalau buang ingus. Orang Indonesia lihat ke dia dan bilang, apa enggak jorok ya? Ingus kan kotor. Iya, kenapa kamu simpan? Harusnya ingus langsung dibuang gitu. Masuk akal ya rasanya ya. Loh saudara ini masuk akal setuju sungguhan atau enggak sih sebetulnya? Tergantung kebiasaan ya. Maksudnya adalah begini loh, kalau dibuang sembarangan itu kan menjijikkan untuk orang lain. Nah ini diajarin yang baik, jadi itu biarpun jijik untuk kita sendiri, jangan jijik untuk orang lain gitu. Tapi ya begitulah saudara, kita ini kadangkala jujur ya, kalau kita ini disuruh milih punya barang yang tidak berguna dengan tidak punya, milih mana? Milih mana? Milih tidak punya atau milih punya tapi gak berguna? Wow, milih gak punya. Ya tapi kami coba lihat kalau pas pindah rumah. Waktu pindah rumah kita semua sadar ya betapa banyaknya barang-barang yang tidak berguna yang ada di rumah kita. Benar atau betul? Gak butuh ini beli ini, gak butuh ini beli ini, benar kan? Pada akhirnya kita punya banyak barang yang tidak berguna, yang tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi pemikiran Paulus itu progresif. Dari sebagian jadi segala sesuatu. Dari keuntungan jadi kerugian. Dari kebanggaan menjadi kerugian plus menjadi sampah. Bukan cuma itu. Pemikiran progresifnya juga ditunjukkan berkaitan dengan Kristus. Dia awalnya berkata begini, semua ku anggap rugi karena Kristus. Maksudnya apa? Karena Kristus. Dia jelaskan di bagian selanjutnya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Supaya tidak salah. Karena Kristus itu apa? Ambigu. Makanya dijelaskan karena pengenalan akan Kristus. Lalu dia juga menjelaskan mengenal Kristus itu dijelaskan lebih lanjut memperoleh Kristus lalu diam di dalam Kristus. Dan ini penting untuk dijelaskan. Bayangkan seandainya Paulus tidak menjelaskan ya. Seandainya Paulus bilang begini, aku mengorbankan semua milikku karena Kristus. Mungkin orang berkata begini, wajarlah kalau Kristusmu memberikan berkat, memberikan mujizat, why not? Aku juga mau ngorbanin semua, dapat Yesus, tapi dengan semua berkat dan mujizatnya. Makanya Paulus pertegas, bukan karena itu, tapi karena pengenalan tentang Kristus. Tapi kalau dia cuma berhenti sampai di situ, pengenalan tentang Kristus, maka orang juga bingung. Pengenalan tentang Kristus berarti doktrin tentang Kristus Pak ya, kristologi ya. Jadi orang-orang yang tahu banyak tentang kristologi, wah orang itu sudah mendapatkan segalanya. No, bukan. Gak ada gunanya saudara itu punya pengetahuan teologi yang banyak, ikut seminar di mana-mana, tapi kalau tidak memperoleh Kristus, kalau tidak diam di dalam Kristus. Jadi Paulus berusaha untuk menjelaskan supaya kita tidak salah. Yang dia maksud pengenalan di sini adalah pengenalan secara personal. Makanya dia bukan cuma bicara tentang tahu Kristus, tetapi dia memperoleh Kristus di dalam Kristus. Kalau saudara cuma tahu banyak doktrin, tahu banyak hal tentang Kristus, saudara tidak akan mau melepaskan banyak hal demi itu. Percayalah kepada saya. Ketika saya belajar teologi, belajar kristologi, doktrin tentang Kristus, kalau hanya demi tahu begitu saja, saya disuruh meninggalkan semuanya. I will not do that. That's stupid. Paulus juga tahu maksudnya bukan pengenalan secara intelektual, tapi pengenalan secara personal. When you see his beauty, keindahannya dia, keberhargaannya dia. Dan Paulus sangat paham tentang hal ini. Kenapa? Karena sebelum percaya Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Kristus,
bertobat. Paulus punya segala-galanya. Ketika dia bertobat, dia kehilangan segala-galanya. Kedudukan tinggi, respek di antara orang Yahudi, kekayaan. Semuanya hilang dalam sekejap. Beberapa waktu yang lalu saya diperkenalkan dengan seorang yang baru bertobat beberapa bulan sebelumnya. Seorang laki-laki sudah punya istri, punya anak-anak. Punya pekerjaan yang mapan di kotanya. Tapi karena dia bertobat terima Yesus, dia diusir dari keluarga besarnya. Istrinya nggak mau terima dia, anak-anaknya juga. Keluarga besar yang lain tidak mau terima dia dan dia kehilangan pekerjaannya. Dia harus memulai dengan usaha yang kecil di kota yang baru. Saudara, itulah harga orang yang mengikut Yesus. Tapi pertanyaannya begini, kenapa ya mereka tuh mau kehilangan semuanya? Karena mereka sudah berjumpa dengan Kristus secara personal. Kalau cuma tahu secara intelektual, saya kok ragu orang berani mengorbankan semuanya. Banyak orang bertanya kepada saya, kok mau jadi hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan itu kan gak enak. Dulu saya pertama kali jadi hamba Tuhan, pertanyaan orang gini, kamu mau makan apa jadi hamba Tuhan? Saya diuji orang begitu, tapi puji Tuhan, saya kan dari keluarga miskin, makan aja susah. Pertanyaan itu tidak menakutkan bagi saya. Kamu mau makan apa gitu kan? Terus saya jawab, dari kecil saya pertanyaannya memang itu sih. Bangun tidur saya makan apa? Bangun tidur saya makan apa gitu. Tapi jujur ya, banyak hamba Tuhan susah saudara, gak bisa makan. Saya awal-awal pelayanan, anak saya itu sampai waktu masih kecil-kecil. Ini si Kelvin, Apin masih kecil. Di Amerika susunya merek branded gitu. Di Indonesia saya downgrade saudara, karena dia kan gak minum apa-apa, gak makan apa-apa kecuali susu. Harga susunya dia saja dengan penghasilan saya, lebih mahal harga susunya dia. Saya mau kasih dia kayak air tajen yang dari beras itu. Saya kok kasihan, nasib saya dulu gitu, masa anak saya gitu ya kan. Masa ini penyakit keturunan yang harus ditanggung oleh semua keluarga Handoko kan. Akhirnya saya downgrade, saudara, saya downgrade karena duit saya mungkin gak cukup. Saya kasih susu yang biasa, yang harganya belasan ribu. Masuk rumah sakit 1 minggu, tabungan saya ludes semuanya saudara. Saya sampai pelayanan cuma punya duit sedikit hanya untuk berangkat naik bis. Saudara. Itu kalau saya khotbah di gereja itu dan lupa ngasih amplop ke saya bisa nginep di gereja itu sampai ingat itu pengurusnya. Kalau enggak saya jalan kaki luar kota saudara, walaupun dalam provinsi ya kan. Masa-masa begitu ada. Tapi mengapa saya mau melakukan semuanya? Jawabannya sederhana, karena di dalam Kristus saya mendapatkan semuanya. Saya mendapatkan kepuasan hidup. Saya mendapatkan nilai hidup saya dari penebusan Kristus atas hidup saya. Jadi kalau saya mau bilang begini saudara, apa saja yang menghalangi kita untuk semakin mengenal Kristus harus dianggap kerugian dan harus disampahkan. Dan ini adalah tindakan yang kontrakultural. Kontrakultural. Apa saja yang kita miliki yang mengganggu kita mengenal Kristus harus disampahkan. Apakah itu penampilanmu? Membuat engkau merasa diri hebat, identitasmu di penampilan, itu harus disampahkan. Apakah gelarmu, pencapaianmu dan sebagainya. Saya masih ingat dulu pada waktu saya lulus S2, umur saya 25, 26 gitu lah, 26 gitu saya lulus. Lalu saya dapat kesempatan S3 dibiayai, saya mau ditabiskan di Gereja Bule, salah satu organisasi terbesar di Amerika, dan saya juga mau dibangunkan gereja di sana, sudah mau dikasih mobil, dikasih rumah dan sebagainya. Tampaknya life was so good, was perfect. Tapi lalu Pak Joseph Tong berkata, jangan ambil kesempatan itu akan membunuh kamu secara rohani. Kenapa? Karena kalau kamu PhD di bawah 30 tahun, kamu pulang, kamu jadi orang paling pinter, kamu punya jabatan paling tinggi, dan kamu tidak akan mau ditegur orang lain. Dan benar saja, ketika saya pulang dengan modal S2, sombongnya setengah mati, saudara. Makanya itu sampai sekarang PhD saya enggak selesaikan. Supaya saya mau ditegur oleh orang lain, ngeles ya. Tapi itu maksudnya penting, bahwa apapun yang membuat kita sukar untuk minta maaf ke orang lain, sukar menerima teguran, sukar menjadi seperti Kristus, harus dibuang. Itu bukan cuma tidak berguna, itu sampah yang mengganggu kita. Itu kerugian bagi kita. Harus berani menyampaikan. Dan ini kontrakultural, bertabrakan dengan budaya. Karena budaya selalu menganggap orang sukses itu ini. Yang seringkali kalau kita punya semuanya itu, kita malah bertabrakan dengan Kristus. Bukan otomatis. Tapi kalau kita kaya, cenderung susah bersandar sama Tuhan. Susah berdoa, Tuhan beri kami makanan pada hari ini. Susah banget, karena kita yang tiap hari memberi makan ribuan orang.
Kalau kita pintar, susah sekali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami berdoa karena mungkin kita paling rohani, paling pintar tentang doa. Kontrakultural, kita harus lawan. Nah, bagaimana cara kita melawannya? Cara kita melawannya yang pertama adalah terus-menerus mengingat dan merayakan keindahan Injil. Ingat Injil terus. Tiap kali bangun pagi ingat, Tuhan terima kasih aku orang berdosa, diberi kesempatan untuk hidup. Itu yang saya lakukan. Tiap kali bangun pagi saya selalu berkata, Tuhan terima kasih I am a sinner, tapi hari ini aku masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan, aku enggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi Tuhan terima aku apa adanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan mempercayakan banyak hal kepadaku yang seharusnya Tuhan tidak butuh aku. Terima kasih Engkau mau mati bagi aku. Terima kasih Tuhan mau menanggung penderitaanku dan seterusnya. Tiap hari bersyukur untuk Injil. Itulah yang membuat kita mampu untuk melakukan yang kedua, yaitu menyampahkan segala sesuatu. Ingat apapun whatever we have ya, ingat bahwa semua itu sementara dan semua itu tidak akan memuaskan kita. Jangan sampai identitas dirimu diletakkan pada apa yang kamu punya sekarang. Karena nanti kalau apa yang kamu punya sekarang direnggut dari hidupmu, engkau merasa diri no one, nothing. Saya selalu membayangkan begini, bagaimana kalau nanti tua, saudara berjumpa dengan seorang Yakub Trihandoko yang sudah tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengajar, tidak bisa menulis buku, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah saya merasa diri kurang manusia? Apakah saya masih bisa berkata Christ is enough? Dan itulah doa saya setiap hari, saudara. Saya berdoa tiap hari, when that moment comes in my life, when I cannot do anything, aku ingin tetap bisa berkata, Christ is enough. Kalau sampai saya tidak mampu melakukan itu, berarti selama ini saya meletakkan identitas saya pada pelayanan saya. What I do for God. Itu keliru. Harusnya identitas kita didirikan di atas satu hal. What Christ has done for us. Bukan what we do for Christ, but what Christ has done for us. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih saudara, itu tidak menentukan identitas kita. Identitas kita ditentukan karena Allah mau jadi manusia, menebus saudara dengan darah yang mahal, darah yang sempurna. Menerima saudara apa adanya, saudara gak butuh penerimaan, pengakuan dari orang lain. Saudara harus membuang semua sampah-sampah itu. Berhala-berhala dalam diri saudara. Berhala apa? Penerimaan, pengakuan dari orang-orang. Saudara melakukan ini itu supaya diterima di dalam komunitasmu. Bahkan rela berbuat yang berbahaya, yang merugikan diri sendiri supaya apa? Diterima oleh komunitas. Saudara melakukan apapun, membuktikan diri sukses hanya untuk membungkam omongan orang tua kita yang selalu ngomong kamu gagal, gak bisa apa-apa, kamu gagal, gak bisa apa-apa. Seluruh hidupmu kamu pakai hanya untuk diakui orang tuamu. Dan itu akan membuat kalian capek luar biasa. Lihatlah kepada Injil. Karena di dalam Injil kita tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Kristus yang mencapai semuanya bagi kita. Dan itulah sukacita kita. Saya akan menutup dengan mengajak saudara membaca slide ini bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh kekuatan Kristus kita menyampahkan dunia supaya kita mendapatkan Dia. Dengan kekuatan Kristus saja kita bisa menemukan keberhargaan Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Mari masing-masing kita melihat diri kita dan bertanya apa yang menentukan identitasmu. Apa yang selama ini engkau banggakan. Apa yang selama ini kamu takutkan diambil dari hidup saudara. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau ada berhala-berhala dalam hati kita, mari minta Roh Kudus membantu kita menyingkirkan semua berhala itu. Supaya kita bisa melihat Kristus apa adanya. Selama ini mungkin saudara mengandalkan penampilan, karir, penghasilan, kepandaian, pengalaman, prestasi, piala-piala, atau hal-hal yang lain yang dibanggakan oleh dunia. Dan mungkin saudara mengizinkan itu untuk menentukan siapa engkau. Mari kita bertobat bersama-sama, buang semua mahkota kita di depan tahta Kristus yang sudah mati bagi kita.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Karena kami seringkali ya Tuhan, kami seringkali memberhalakan yang lain. Kami menganggap bahwa Kristus tidak cukup bagi kami. Kami menuntut Kristus dengan semua berkat, dengan semua mujizat, dengan semua hal yang menyenangkan. Baru kami bisa berkata Christ is enough. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin memahami keberhargaan Kristus. Bahkan kami rela kehilangan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan Kristus. Kalau selama ini kami terhalang dengan semua kelebihan kami. Dan kalau untuk mengenal Engkau dengan lebih benar dan lebih personal, kami harus kehilangan semua yang kami banggakan. Tuhan, kami berdoa, lakukanlah itu pada kami. Supaya mata kami bisa melihat keberhargaan-Mu dalam hidup kami. Christ is enough. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat yang di rumah maupun di gedung gereja ini bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar atau bisa melalui amplop persembahan yang diberikan pada saat pulang di kotak persembahan. Selamat memberi. Bersatu hati di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami boleh beribadah. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberi Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati yang memberi. Kami juga berdoa agar setiap persembahan yang kami berikan boleh dikelola dengan bijaksana untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk setiap perawat yang merawat pasien COVID-19.
Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan di tengah banyaknya pasien, juga kebutuhan obat-obatan Tuhan, agar semua boleh tercukupi. Kami juga senantiasa mendukung di dalam doa untuk kesembuhan pasien COVID-19, terutama dalam masa-masa setelah liburan ini Tuhan, kami berdoa tidak ada lonjakan pasien, baik di negara kami maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga saat ini berdoa untuk seluruh hamba Tuhan penuh waktu, para staf dan karyawan di gereja kami. Kiranya semakin hari mereka boleh memiliki hati dan menjalankan tugas kewajibannya. Kami juga berdoa Tuhan curahkan kesehatan, kekuatan dan hikmat buat setiap mereka, agar mereka juga bisa mempersembahkan talenta yang Tuhan sudah berikan dengan optimal bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk pembangunan renovasi gereja Reknginden Tuhan. Kami mendukung di dalam doa agar pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa agar kontraktor bisa bergerak cepat dalam menyelesaikan pengerjaannya. Juga setiap dana yang dibutuhkan boleh tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom jemaat, apa kabar Anda? Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat kepada Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Bergabunglah dalam Discipleship Group di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, yuk join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, proyek renovasi gedung gereja Reknginden sudah hampir selesai. Mari kita terus doakan dan dukung apa yang sudah kita kerjakan. Bapak atau Ibu atau Saudara dapat mentransfer dukungan dana Anda ke rekening berikut ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita bersama-sama terus mendukung proyek misi di Papua ini di dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy. God bless you. Happy Sunday. Jemaat yang terkasih, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan agungkan Allah Tritunggal. Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah-Mu yang berkuasa, puji Dia Raja
Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.